Saya tuh sebenarnya mulainya benar-benar modal dengkul ya. Memulainya itu saya by PO. Orang yang PO saya minta dulu uangnya. Separuh lah ngasih DP. Kalaupun naiknya masih bisa ditoleransi, kita nggak akan naik. Kita akan efisiensi dulu. Kalau udah benar-benar efisien nggak bisa juga, dengan sangat terpaksa kita naikkan harganya. Kompetitor itu biasa ya, kita harus terus berkembang. Jadi kita jangan stuck di situ aja. Biarkan orang mengikuti kita, tapi kita terus naik. Siapa bilang kue jadul kalah pamor? Di balik tren makanan kekinian serba modern, kue legendaris seperti kue sus malah bisa tetap bersinar. Berbekal resep turun-temurun dan sentuhan inovasi modern, bisnis kue sus Mak Empuk mampu meraup untung besar. Di balik tekstur kulit dan isian lembutnya, tersimpan kisah perjuangan membangun bisnis yang kini mendatangkan keuntungan stabil setiap bulannya. Ya pemirsa, siapa sih yang nggak kenal kue sus, salah satu kue favorit idaman masyarakat Indonesia. Kue dengan tekstur lembut, dengan rongga kosong yang berisi fla, kustar dan juga daging. Ini juga kerap menjadi favorit salah satunya saya. Nah kebetulan saya akan mengunjungi tempat produksinya. Boleh pemirsa, ikutin saya. Saya pun mengunjungi rumah produksi kue sus milik Mak Empuk di Bogor, Jawa Barat. Bermula dari dapur ini sejak tahun 2016, Mak Empuk berjualan tanpa modal besar dengan menggunakan sistem PO atau pre-order, di mana pembeli harus membayar terlebih dahulu sebelum kue diproduksi. Assalamualaikum kakak. Kebetulan aku mau ketemu dengan Mak Empok dong, atau Butri pemilik sus. Oh iya, boleh, masuk aja ya. Oh oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Punten saya Syahda dari Mimpi Itu Nyata TV One. Ini dengan Ibu Tri. Betul. Betul. Ganti sendal ya Bu. Ya, Assalamualaikum. Bu pemirsa. Kira seberapa menguntungkan sih prospek bikin usaha kue sus? Yang jelas sih, dulu karyawan saya dari mulai 2 orang, sekarang sudah 15. Menjanjikan lah. Menjanjikan. Berarti bisnis kue sus cukup menjanjikan di zaman sekarang ya Bu ya. Waktu pertama memulai itu butuh modal berapa? Saya tuh sebenarnya mulainya benar-benar modal dengkul ya. Karena maksudnya gimana itu modal dengkul? memulainya itu saya by PO. Orang yang PO saya minta dulu uangnya. Separuh lah ngasih DP. Nah dari DP-nya itu akhirnya kita beli bahan-bahan. Sampai akhirnya modalnya saya kumpulkan. Setelah dikumpulkan gitu, saya bisa beli bahan-bahan lebih banyak dan bisa stok. Berapa lama untuk balik modal? Balik modalnya sebenarnya saya karena modalnya nggak ada ya, nol ya. Jadi yang saya rasain itu keuntungan kita kumpulin sampai sekarang akhirnya ada oven, kita punya oven deck 3, freezer, punya kulkas gitu. Biasanya sih kalau kue ya keuntungan 100% Mbak. Misalnya modalnya 50.000, kita nggak jual biasanya 100 ribuan. Ibu berarti dari modal awal yang Ibu dapatkan, keuntungan awal yang Ibu dapatkan, Ibu gunakan untuk update kayak barang-barang, mesin gitu. Apa-apa aja sih Bu, bisa disebutin nggak sih Bu? Betul. Saya gulung lagi lah keuntungan itu. Jadi keuntungan itu kita gulung lagi. Jadi saya simpan, saya pakai kebutuhan kita aja, tidak mempergunakan uang bisnis ini seenak-enaknya gitu maksudnya. Saya gajian, tidak mempergunakan uang di luar gaji saya itu. Nah, yang sisanya itu kita gulung terus. Alhamdulillah sekarang juga ada buka cabang di Jalan Pandu.
Dengan strategi ini, hanya perlu membeli bahan baku sesuai jumlah pesanan. Tidak ada bahan terbuang dan tidak ada kue yang tersisa. Selain menghemat biaya produksi, cara ini juga membuat keuangan bisnis tetap sehat sejak awal loh. Ini kan kalau misalnya satu adonan bisa produksi sebanyak 45 kue sus. Ya. Nah berarti modal untuk satu adonan itu biasanya kalau dicecer itu total berapa Bu? Mungkin sekitar totalnya ya 3.500 per pieces tuh. Itu untuk satu sus? Untuk satu sus Oh, jatuhnya satu sus 3.500 per pieces. Mm-mm. Saya jualnya biasanya 7.000. 7.000. Berarti kalau misalnya dikalikan sampai sebanyak 45 lumayan ya Bu ya? Lumayan banget, alhamdulillah gitu. Tapi kalau untuk total satu adonan itu biasanya berapa tuh Bu harganya? Jadi kalau untuk kulit kurang lebih modalnya itu sekitar untuk 40 adonan tuh 60 ribuan. Kemudian kalau untuk flanya itu sekitar 100 ribu lah. Terus kita bagi sekitar 45, modalnya 3.500-an. Kita jual 7.000. Karena itu kan juga ada tambahan plastik atau packaging segala. Nyatanya sekarang saya dari yang 2 karyawan bisa nambah jadi 15 yang bantuin saya gitu. Kebetulan ini ada flanya ya Bu ya? Saya Betul. juga penasaran. Jadi Boleh memang kasih tahu? tahapannya kita buat kulit, setelah buat kulit kita bikin flanya untuk isi di dalamnya. Kalau boleh tahu ini rasa apa ini Bu? Vanilla. Yang Rasa ini vanilla. vanilla. Jadi biasanya setelah dingin kita masukin ke freezer, dia biar dingin karena kue kita konsepnya lebih enak dimakan dalam kondisi dingin. Kalau untuk flanya sendiri, ini biasanya bahan-bahan yang dibutuhkan tuh apa aja? Nah, kalau untuk flanya itu ada tepung kaster sekitar 120 gram, itu sekitar 14 sampai 15 ribu. Kemudian tepung terigu 150 gram, itu harganya sekitar 4 ribuan lah. Gula pasir, kemudian margarin, telur, susu UHT, dan sama vanila. Dia lebih mahal ya flanya dibanding sama kulit. Soalnya dia pakai susu, pakai kaster, itu sekitar 97 sampai 100 ribu. Untuk 48. 40. Kalau fla itu lebih banyak. Dari bentuk mungilnya, siapa sangka kue sus bisa menjadi ladang rezeki. Mengandalkan resep keluarga yang tak berubah sejak puluhan tahun, Mak Empuk ingin membawa kue legend yang populer zaman dulu ke era modern dengan sentuhan kekinian. Resep untuk membuat kue sus pun terbagi menjadi 2 tahap, pembuatan kulit sus dan pembuatan fla atau isian dari kue susnya. Bahan-bahan yang diperlukan itu Apa aja nih Bu? ini margarin dan mentega. Bedanya margarin sama mentega, kalau margarin itu dari tumbuh-tumbuhan, kalau mentega itu lemak hewani. Kalau untuk sus berarti lebih cenderung ke margarin atau mentega? 1:1. Kemudian ini pakai terigu, kemudian dicampur air dengan telur. Ya. Ibu kalau boleh tahu ini berapa gram adonan tepung ini Bu? Kalau untuk semua sebenarnya 1:1. Terigunya 250 untuk satu adonan ya. Margarin dan mentega itu separuh-separuh, bersama 250 juga. Airnya ini 250 cc. Telurnya itu sekitar 4-5. Kadang-kadang kan telur itu besar kecilnya gitu. Jadi ini kebetulan kita buat langsung sekaligus 2 adonan. Ibu tapi kalau boleh tahu untuk satu adonan itu biasanya bisa memproduksi berapa banyak 40. Sekitar 40 sampai 45. Pertama, margarinnya dimasukkan dulu, Mbak. Dimasukkan, dicairkan sampai dia meleleh, terus ditambahkan dengan air. Butuh waktu berapa lama Bu buat ngerebus air sama mentega? Tergantung dari besar kecilnya api. Jadi pokoknya yang penting sudah bisa leleh. Nanti setelah leleh kita masukkan ini terigu. Jadi terigunya ikut direbus bersama dengan Betul. adonan air dan menteganya. Betul. Nah ini setelah itu diapain ini? Udah diaduk-aduk sampai dia tercampur rata. Adonan dia kalis gitu dia. Tak heran, omset bisnis kue sus ini tembus angka puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap bulannya. Nah Ibu untuk omsetnya sendiri Bu dari berjualan kue sus kira-kira berapa nih Bu kalau boleh tahu? Sebulan aja? Kita yang namanya jual beli kan turun naik ya. Betul. Rata-rata tuh minimal sekitar 80 juta sampai kalau pas high season
itu bisa sekitar 200-an omset. Belum keuntungan. Keuntungannya paling sekitar 10-15%. Kalaupun naiknya masih bisa ditoleransi, kita nggak akan naik. Kita akan efisiensi dulu. Efisien nggak bisa juga, dengan sangat terpaksa kita naikkan harganya. Oven yang ini sama yang ini itu perlakuannya berbeda. Merek sama pun itu berbeda. Jadi apa sih Bu yang membedakan kue sus Ibu dengan kue sus lain di luar sana? Kalau saya itu resepnya kan dari orang tua saya. Kenapa namanya sus legend? Karena resepnya yang turun-temurun dari nenek saya, terus ibu saya, terus ke saya. Jadi susnya kita itu dia kulitnya lembut tanpa pengawet. Berbeda dengan kue sus pada umumnya yang bertekstur garing, resep kulit sus Mak Empuk justru memiliki tekstur yang lembut. Kunci mendapatkan kulit sus yang lembut adalah pada proses pemanggangan di oven. Pertama, panggang adonan kue sus dengan suhu tinggi sampai mengembang. Kedua, jika sudah mengembang, turunkan suhu oven untuk menghasilkan tekstur kulit sus yang lembut. Nah Ibu, tadi kan kita udah lihat proses pemanggangan. Betul. Ya kan? Nah ini kue sus yang udah jadi berarti ya Bu ya? Betul. Jadi nanti setelah sudah didinginkan, kemudian kulitnya sudah matang, baru diisi. Nah ini prosesnya. Ngisi, kita gunting dulu. Aku boleh bantu nggak Bu? Boleh, bisa. Boleh. Nah, penuh aja isinya Penuh. dia. Sampai segini. Kebanyakan. Oke. Nah, ya. Terus berinovasi menjadi kunci usaha Mak Empuk bisa tetap bertahan. Meluncurkan varian rasa baru menjadi salah satu cara yang terus dilakukan untuk menarik pelanggan baru. Nah Ibu, seperti yang kita tahu kan Bu, di luar sana banyak sekali yang berjualan kue sus. Nah mungkin Ibu ada upaya-upaya yang dilakukan Bu supaya tidak kalah dengan pesaing lainnya di luar sana? Kita melihat inovasi-inovasi. Jadi awalnya kan kita memang hanya vanila ya. Kemudian akhirnya berkembang coklat. Kemudian akhirnya kita berkembang lagi sari kelapa, berkembang lagi mangga, stroberi, yang pokoknya mah jangan berhenti inovasi. Seperti banyak pelaku usaha makanan lainnya, Mak Empuk juga merasakan dampak kenaikan harga bahan pokok seperti telur, susu, hingga tepung. Untuk mensiasatinya, Mak Empuk memilih untuk melakukan efisiensi produksi dan memperbaiki sistem pengelolaan bahan baku. Nah Ibu, ini
Kompetitor itu biasa ya, kita harus terus berkembang. Jadi kita jangan stuck di situ aja, biarkan orang mengikuti kita, tapi kita terus naik. Untuk membuka peluang omset baru, bisnis kue sus Mak Empuk menawarkan paket dalam bentuk hampers eksklusif, lengkap dengan hiasan cantik dan kartu ucapan. Konsep paket hampers ini ternyata begitu populer sejak pandemi hingga sekarang. Lewat inovasi hampers ini, bisnis kue sus yang awalnya sederhana kini merambah ke segmen pasar yang lebih luas. Bisnis, ya udah oke, fix saya bisnis kue sus aja. Sebenarnya kita ingin menaikkan kue-kue jadul. Keluarga saya seneng sama sus. Kebetulan teman-teman saya juga sering makan buatan ibu saya. Setelah saya launching, saya keluarin, banyak yang menerima. Jadi orang merindukan kue-kue jadul yang klasik lah. Membangun bisnis bukan soal instan laris, tapi soal ketekunan, jatuh bangun, dan keyakinan untuk tidak menyerah. Memulai bisnis, mau terus belajar dan berani bergerak adalah tips yang dibagikan Mak Empuk dalam berbisnis. Karena banyak orang punya mimpi besar, tapi dari sekian banyak yang bermimpi, hanya sedikit yang berani melangkah dan bertahan. Nah Ibu Tati, sebelum berakhir, kita berpantun dulu.